Simpulannya adalah bekerja sama dengan partai-partai yang kemudian belum punya capres kah atau yang sekarang memang ada di pemerintahan Yang belum saja? punya capres juga ada di dalam pemerintahan, tetapi juga punya rekam jejak sejarah perjuangan bangsa. Contohnya mengapa kami juga membuka komunikasi. Ini Sekjen PAN, Pak Edi Suparno langsung menghubungi saya saat itu. Demikian pula ada pimpinan dari PAN. Karena sejarahnya 1912 itu kan ada Muhammadiyah. Dari hasil survei menunjukkan preferensi dari teman-teman dari Muhammadiyah kan juga ada yang ditujukan kepada PAN. Karena kelahiran PAN juga tidak terlepas dari sejarah dengan Muhammadiyah. Kita bisa bekerja sama. 1926 ada NU. Dengan semangat hubul watan minal imannya. Partainya di situ ada PKB, ada P3. Kita nggak ada persoalan. Kemudian ada PNI, itu yang melahirkan PDI sebagai satu-satunya partai nasionalis Soekarnois saat ini. Kemudian ada Golkar yang juga sebagai kelompok fungsional yang dibidani oleh Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa. Kita bisa bekerja sama. Dengan Gerindra, kita juga bisa bekerja sama karena kakeknya Pak Prabowo kan juga pahlawan nasional. Ini adalah contoh dari aspek historis, apalagi kita sama-sama berada di dalam pemerintahan. Saya tidak mendengar ada partai Nasdem misalnya atau PKS yang disebut oleh Mas Hasto. Ya karena mereka sudah membuat suatu kerjasama tersendiri. Sehingga kurang elok kalau kami mengganggu kerjasama yang sudah dilakukan. Kami kan kerjasama ini dengan menggunakan mata hati, dengan nurani yang baik, kemudian juga etikat baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi ada aspek-aspek yang kemudian tadi Mas Hasto sebutkan ini menjadi pertimbangan. Koalisi besarkah atau koalisi yang cukup beberapa partai saja yang menurut Mas Hasto atau PDI Perjuangan ini terbaik di kerjasama mendukung Pak Ganjar Pranowo? Ya apapun ini kan kita ini sistem presidensial. Dan multi partainya sebenarnya masih masuk kategori kompleks karena ada 9 partai politik di DPR RI. Kita berharap dulu sebenarnya parliamentary threshold ini bisa dinaikkan. Tapi kan karena COVID tidak terjadi perubahan undang-undang itu. Sehingga secara empiris juga terbukti 2014 ketika hanya bermodalkan sedikit di atas 20%, ternyata presiden yang dipilih langsung oleh rakyat ini bisa terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan di parlemen yang jauh lebih besar dari itu. Akibatnya terjadi tsunami politik. Saat itu pimpinan dewan yang seharusnya menjadi jatah PDI Perjuangan, sebagai pemenang pemilu itu dilakukan perubahan secara pragmatis. Lewat MD3 saat itu perubahan MD3.